Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran. Langsung saja, pertama yaitu media. Media merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, media digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim, yaitu komunikator atau pendidik atau media, kepada penerima, yaitu komunikan atau peserta didik, guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, ataupun kemauan peserta didik, sehingga nantinya akan mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya, landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan alat pembelajaran, antara lain landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Yang pertama, landasan psikologis. Dari hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan alat pembelajaran, dikemukakan dua hal. Yang pertama itu belajar merupakan proses yang kompleks dan unik. Kemudian yang kedua yaitu tentang persepsi. Persepsi merupakan mengenal sesuatu melalui alat indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengetahui proses persepsi yang jelas juga. Kemudian yang ketiga, landasan teknologi. Teknologi pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang terakhir yaitu landasan empiris. Dalam landasan ini menekankan pada pemilihan dan penggunaan alat belajar itu berdasarkan karakteristik orang yang belajar dan alatnya. Selanjutnya, alasan penggunaan media pembelajaran. Menurut Arif Sadiman, terdapat beberapa alasan orang memilih media pembelajaran. Yang pertama, demonstration. Media dapat digunakan untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu familiarity, karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut dan merasa sudah menguasai. Kemudian ketiga, clarity, yaitu ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Dan yang terakhir adalah active learning. Pendidik dapat membuat peserta didik berperan aktif baik secara fisik, mental, ataupun emosional. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral, bukan hanya sebagai alat bantu saja. Kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam proses belajar mengajar. Ketiga, pendidik harus menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran yang digunakan. Keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Kelima, penggunaan media pembelajaran harus diorganisasi secara sistematis. Yang terakhir, guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran dan dapat merangsang peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, tujuan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan media pembelajaran. Pertama, gunakan alat dan bahan yang tidak membahayakan peserta didik. Kemudian kedua, hindari penggunaan alat atau bahan yang berisiko menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan keselamatan peserta didik. Ketiga, gunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh di sekitar sekolah atau tempat tinggal. Keempat, perhitungkan tingkat kerumitan media yang dikembangkan. Kelima, kembangkan media yang merangsang peserta didik berpikir dan berbuat sehingga lebih berpusat pada peserta didik. Dan terakhir, kembangkan dan gunakan media yang paling sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Alasan kekhawatiran dalam penggunaan media pembelajaran. Beberapa alasan kenapa guru tidak menggunakan media pembelajaran yaitu yang pertama, menggunakan media itu repot. Kedua, media itu canggih dan mahal. Ketiga, guru tidak bisa menggunakan teknologi atau gaptek. 4, media itu hiburan, membuat murid main-main, tidak serius, sedangkan belajar itu serius. Kelima, tidak tersedianya media pembelajaran di sekolah. Keenam, kebiasaan mengajar dengan metode ceramah. Kemudian terakhir, kurangnya penghargaan dari atasan.
Selanjutnya penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi secara tatap muka. Biasanya media manusia digunakan melalui model bimbingan untuk mengarahkan dan mempengaruhi proses pembelajaran terhadap hal-hal penting yang terjadi pada lingkungan belajar. Kedua yaitu media berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu yang pertama, konsistensi, kedua, format, ketiga, organisasi, keempat, daya tarik, kelima, ukuran huruf, dan yang terakhir, penggunaan ruang dan spasi kosong. Ketiga yaitu media berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Kemudian selanjutnya media berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual merupakan penggabungan media visual dengan menggunakan suara. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Dan yang terakhir adalah media berbasis komputer. Dewasa ini, komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi, pelajaran, latihan, atau keduanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.